Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Nyonya Monika Yoris Latumairisa Emin. Pagi-pagi buta ataupun malam sepi, terang benderang ataupun gelap ngeri, kemanusiaan kita sering terganggu dengan perasaan takut. Seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu. Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir baik. Ada emosi yang tidak bisa dikuasai, ada yang berkaitan dengan kesehatan, kematian, dan beberapa banyak yang lain. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Ada orang yang mengalami keputusasaan dalam hidupnya sehingga harapannya sirna. Dalam kisah ini, para perempuan datang ke kubur untuk merempah-rempah tubuh Yesus yang baru meninggal. Mari ulang dan dengar kembali tentang Yesus. Dia telah mengalahkan maut sehingga kita tidak lagi menjadi takut. Para kaum perempuan di dalam perikop bacaan pada saat ini menunjukkan tindakan yang tepat. Mereka melawan ketakutan serta menjadi saksi pertama dari peristiwa kebangkitan Yesus. Paskah merupakan momentum yang tepat bagi kita umat-Nya untuk menyingkirkan rasa takut dalam hidup kita. Umat Tuhan, silakan berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Kita naikkan pujian Kidung Jemaat 187. Haleluya.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang kekasih, Nas membimbing kita pada Minggu Paskah ini terambil dari Matius pasal 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya Ia diolok-olokkan, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Demikianlah nas bimbing kita pada Minggu pagi hari ini, dan terimalah salam. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam litani pengakuan melalui Mazmur 25 ayat 10 sampai dengan 12. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Yesus Kristus adalah sumber hidup. Jemaat yang kekasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 25 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9, yang tertulis, Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Maka berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin.
Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk mendengarkan perintah hidup baru sebagaimana yang tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 9 sampai ayat 12 yang menyatakan demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, segala puji dan syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena pada hari ini ya Tuhan, kami boleh menikmati akan sukacita sorgawi dengan kebangkitan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Putra Tunggal, yang di dalamnya dan di dalam ketaatannya ia boleh dibangkitkan dan ia boleh menang daripada segala kuasa maut. Oleh karena itu ya Bapa, dengan berita sukacita ini kami ingin kembali mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan. Haleluya.
Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, lakukan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Pembacaan Alkitab hari ini dari kitab Markus pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-8 yang menyatakan kebangkitan Yesus. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome memberi rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dari lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun, juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur karena pada hari ini kita boleh bersama merayakan akan hari Paskah. Dan Paskah yang kita rayakan setiap tahun itu selalu menyatukan akan umat di dalam ibadah subuh yang kebanyakan kita sering lakukan di halaman gedung gereja atau di tempat terbuka dengan jumlah kehadiran jemaat yang lebih banyak dari biasanya. Namun jemaat yang kekasih, saat ini kita menjalani akan perayaan Paskah dengan pengalaman yang sangat berbeda. Kita merayakan Paskah di tengah perasaan yang sedih karena kehilangan orang-orang yang terkasih,
dan serta kita merasa cemas terhadap kondisi jemaat yang ada di rumah sakit dan juga mereka yang saat ini sedang berjuang di ruang-ruang isolasi yang berada di rumah sakit. Bapak Ibu yang kekasih, banyak dari kita yang mungkin bertanya-tanya, sampai kapankah wabah ini akan membatasi ruang gerak kita? Dan berapa lama lagi kita harus merasa khawatir dengan ancaman ketahanan kesehatan diri? Bagaimana kondisi tekanan ekonomi kita ke depan? Dan apakah akan kondusif? Mencemaskan atau kian tidak pasti? Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaan yang kembali bahwa seberapa besar ketakutan dapat menghantui kita dan serta kita tidak merasa nyaman dan terganggu. Rasa ketakutan dapat membuat kita tidak bisa berpikir, emosi yang tidak bisa dikuasai. Kita pun seringkali tidak bisa tidur, yang hal ini dapat mengganggu akan kesehatan kita. Rasa takut pun dapat merenggangkan hubungan kita dengan Tuhan, membuat jarak yang semakin panjang, yang berakibat kita tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan atau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu yang kekasih, hal ini bagaikan seorang yang terus berjalan menjauhi akan lawan bicaranya. Semakin menjauh, maka semakin kecil pula suara yang terdengar, hingga lama-lama ia tidak lagi bisa mendengar apapun yang dikatakan lawan bicaranya yang berada di seberang sana. Seperti itulah Bapak Ibu yang kekasih, perasaan takut, perasaan cemas, atau khawatir yang terus dibiarkan membayangi perasaan kita. Memang benar Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada saat di mana rasa takut itu bisa muncul ketika kita menghadapi sebuah atau beberapa masalah, atau ketika menghadapi situasi yang tidak pasti seperti peristiwa penyebaran virus corona 19 ini. Kita melihat bahwa tidak ada jalan keluar, dan sementara kita harus tetap berhadapan dengan masalah tersebut dari hari ke hari. Walaupun kadangkala kita juga melihat ada juga banyak orang yang sembuh dari penyakit ini. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, selalu kita akan dihantui dengan perasaan takut setiap waktu. Maka rasa takut ini akan terus menggali jarak antara kita dengan Tuhan, sehingga pada satu ketika nanti kita tidak lagi bisa mendengar dan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita sendirian, bahkan kemudian menjadi sinis dengan menuduh Tuhan bertindak kejam dan tidak adil terhadap kita. Nah, jemaat yang kekasih, di dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, para kaum perempuan yang dimana mereka masih sangat kuat memegang adat istiadat Yahudi. Pada hari Minggu pagi mereka memiliki niat untuk merempahi mayat dari Yesus Kristus. Namun mereka dikejutkan dengan telah bergesernya pintu kubur dan mendapati kuburan tersebut telah kosong. Perasaan terkejut mereka tidak sampai di situ. Mereka juga terkejut dengan kehadiran dua malaikat Tuhan yang membawa kabar sukacita bagi mereka. Kaum perempuan
yang mengiringi Yesus ke Galilea tampak tidak terlihat perasaan takut pada waktu pagi hari ketika mereka akan merempahi tubuh Yesus Kristus. Hal ini dikarenakan bahwa mereka melawan rasa takut yang mereka hadapi. Mereka tidak berpikir ketika mereka dalam perjalanan mereka akan dirampok, atau mereka tidak berpikir pada saat perjalanan mereka mendapatkan penolakan dari penjaga kubur. Tetapi yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa merempahi mayat Yesus Kristus. Dan hal itu bagi mereka cukup adanya. Bapak Ibu yang kekasih, rasa ketakutan bukanlah sebuah hal yang harus ditakuti, namun justru harus sebaliknya. Rasa tersebut harus dilawan. Ketakutan merupakan musuh terbesar bagi setiap manusia. Manusia yang tidak dapat mengalahkan ketakutan, dia akan mendapatkan kelemahan yang pastinya akan mempengaruhi kegiatannya sehari-hari di dalam semua aktivitasnya, yang berdampak kepada kesehatannya sendiri. Dan Bapak Ibu yang kekasih, itu yang seringkali kita sebut pada saat ini, imun yang ada pada kita akan berkurang kalau kita terus menghadapi ketakutan dalam hidup ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kristus di dalam pembacaan ini mau mengatakan kepada kita bahwa pada waktu para kaum perempuan itu merasakan kehadiran ilahi melalui kedua malaikat Tuhan, mereka tertunduk gemetar ke tanah dengan ketakutan. Kabar yang mereka dengar merupakan penjelasan dari Allah akan kebangkitan Yesus Kristus. Perempuan-perempuan di kubur Yesus itu dikuatkan dengan berita yang mengatakan jangan takut, sekalipun peristiwa yang terjadi itu belum sepenuhnya mereka pahami. Nah, dengan demikian di tengah kondisi yang syarat pergumulan ini, Bapak Ibu yang kekasih, marilah kita tetap mengimani akan penyertaan dan topangan tangan Tuhan. Berita Paskah tahun ini mengingatkan kita untuk jangan takut, beritakan terus akan iman Paskah dengan memperhatikan arahan-arahan yang harus kita lakukan. Tuhan Yesus juga yang kita rayakan kebangkitannya itu tidak akan pernah lepas tangan terhadap kesulitan hidup umatnya, baik kesulitan saat ini maupun di hari-hari selanjutnya. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan hal ini yang mereka mau sampaikan, atau perikop pembacaan ini mau sampaikan kepada kita, bahwa kita diminta untuk mari kita membuka kacamata yang berbeda. Bahwa kalau Paskah tahun ini kita rayakan tidak lagi di gereja, tetapi di rumah-rumah keluarga, itu mau menyatakan bahwa Paskah tahun ini juga kita merayakan dalam kehangatan persekutuan keluarga di rumah kita masing-masing. Dan kita mengucap syukur dengan media online membuat kita juga menjadi terhubung satu dengan yang lain. Sebagai seorang pelayan dan saudara seiman di tempat yang berbeda, tetapi kita menjadi terhubung. Hal ini juga menyatakan kepada kita bahwa secara iman kita juga akan terhubung dengan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan di dalam peristiwa Paskah ini. Nah, pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini, juga yang melanda akan bangsa dan negara kita ini, khususnya GPIB, kita untuk terus berpikir dan bertindak kreatif dalam menata pelayanan gereja, agar tetap menjadi alat dan berkat bagi Tuhan, bagi umat, dan bagi masyarakat. Oleh karena itu,
marilah setiap pergumulan permasalahan kita bisa untuk menghadapi rasa takut ini dengan melihat ada kuasa Tuhan yang sungguh luar biasa yang mau Tuhan berikan kepada kita. Dia ada bersama-sama dengan kita, dan Dia memberikan satu tugas kepada kita untuk kita menyampaikan akan berita sukacita ini kepada orang lain. Yang mungkin pada saat ini kita belum tahu apa yang akan terjadi di balik peristiwa ini. Tapi marilah kita menjalaninya ini dengan penuh keyakinan bahwa di balik ini semua ada makna yang mau Tuhan berikan kepada kita. Bahwa dengan peristiwa kebangkitan ini Tuhan menang untuk menghadapi setiap masalah yang terjadi di tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Selamat Hari Paskah, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Yerusalem bersoraklah menyambut fajar mulia, terbitlah hari yang terang, Tuhan bangkit dan menang. Kebangkitannya memberi hidup yang baru nanti, terbitlah dari bangkitnya hidup kekal dan mulia. Mari kita disilakan berdiri untuk bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih, mari kita masuk di dalam doa syafaat, kita satu di dalam doa. Ya Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Sebagaimana para perempuan-perempuan itu yang belum memahami sepenuhnya apa yang terjadi di dalam hidup mereka, tetapi mereka melakukan arahan yang diberikan. Dan oleh karena itu ya Tuhan, firman Tuhan juga mau mengajarkan kepada kami, biarlah pada saat kami tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari, yang senantiasa juga membawa ketakutan di dalam hidup kami ini. Biarlah ya Bapa, untuk kami terus berserah kepadamu, dan di dalam ketidakpemahaman kami, biarlah kami juga mau melakukan apa yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan ini. Sehingga biarlah kami tetap menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan, sambil tetap terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Dengan kuasa kebangkitan-Mu ini ya Bapa, yang membawa kami satu pengalaman iman untuk tetap meyakinkan bahwa Engkau yang telah mengalahkan akan kuasa maut, Engkau juga
akan mengangkat kami dari segala rasa ketakutan yang senantiasa menghantui akan kehidupan kami dan pergumulan kami hari demi hari. Secara khusus ya Bapa, pada saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan selalu menghantui akan kehidupan kami. Tapi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, bahwa di dalam dan di tengah menghadapi ini semua, kami boleh kembali lagi dikuatkan, kami boleh kembali lagi diingatkan dengan kuasa kebangkitan-Mu ini, yang bisa mengalahkan segala kuasa sakit penyakit yang ada di muka bumi ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, kami mau pertaruhkan semua ini ke dalam tangan-Mu. Ampunilah kami ya Bapa, yang percaya kepadamu, tetapi kami yang senantiasa tidak percaya kepadamu ya Tuhan, pada saat kami menghadapi setiap masalah-masalah yang terjadi di hadapan kami. Biarlah kami untuk tetap terus berpikir, bukan dengan kacamata kami, tetapi dari kacamata-Mu. Apa yang menjadi kehendak Tuhan yang Tuhan mau lakukan di tengah kehidupan bangsa yang ada di muka bumi ini, di tengah kehidupan bangsa Indonesia, dan juga di tengah kehidupan spiritual kami, pelayanan kami ini ya Tuhan. Kehidupan sebagai umat yang percaya kepadamu ya Tuhan. Biarlah ya Bapa, kami mau terus untuk selalu dibentuk dengan tuntunan kuasa kasih-Mu ya Bapa. Ajar kami juga ya Bapa, untuk boleh hidup bersatu hati bersama dengan pemerintah yang pada saat ini sedang berjuang menggumuli akan pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami juga mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan, arahan-arahan yang diberikan oleh bangsa dan negara kami. Biarlah kami juga menggumuli ya Tuhan dengan apa yang sudah diarahkan oleh Majelis Sinode GPIB. Ajar kami untuk bisa bersatu hati ya Tuhan, untuk boleh bersama-sama melihat bagaimana untuk kami menghadapi jalan keluar ini secara bersama, bukan dengan pikiran kami masing-masing ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, banyak hal yang kami boleh belajar dengan peristiwa ini ya Bapa. Biarlah kuasa kebangkitan-Mu itu boleh membukakan mata hati rohani kami, untuk tetap terus melihat apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh bangsa di muka bumi ini ya Tuhan, yang masih menghadapi dan sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini. Engkau memberikan kekuatan bagi mereka yang terpapar virus COVID-19 ini, yang berada di ruang-ruang isolasi ya Tuhan, agar mereka tetap mempunyai pengharapan, agar mereka tetap mempunyai satu keyakinan bahwa dengan kekuatan iman, hidup berpikiran yang positif, maka mereka boleh membangun imun mereka menjadi kuat kembali ya Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dengan kesaksian-kesaksian yang juga kami boleh melihat dari kesembuhan setiap umat yang ada ya Bapa, itulah juga memberikan kekuatan bagi kami, bahwa kami melihat ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk saudara-saudara kami yang mengalami kesembuhan-kesembuhan dari peristiwa-peristiwa pandemi COVID ini di berbagai negara. Dan biarlah kami boleh semakin yakin akan segala kuasa kebangkitan-Mu ini boleh ada dan nyata di tengah kehidupan kami. Engkau memberkati bangsa dan negara kami. Engkau memberkati akan Majelis Sinode di dalam setiap pengarahan yang diberikan. Itu semua untuk baiknya di dalam kehidupan persekutuan jemaat-Mu ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di kota maupun yang ada di desa maupun yang ada di pos-pos Pelkes ya Tuhan. Kiranya kasih sayang Tuhan senantiasa memberkati dan menyertai mereka. Kami berdoa juga untuk seluruh warga masyarakat yang ada di tengah bangsa Indonesia yang kekasih ini ya Tuhan. Di dalam daerah-daerah yang terpencil ya Tuhan, biarlah ya Bapa, kami boleh tetap terus mengikuti akan petunjuk pemerintah
untuk taat dan setia, sehingga penyebaran COVID ini semakin mereda ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk setiap kami juga sebagai umat-Mu untuk dapat bersatu hati, satu dengan yang lain ya Tuhan. Sehingga di dalamnya ya Bapa kami bisa untuk menaikkan segala doa ini sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa untuk jemaat-Mu GPB Bethel Magelang, dari sektor 1 sampai sektor 6, di dalam setiap hati kehidupan mereka yang bergumul pada saat ini, biarlah dengan kuasa kebangkitan ini ada kembali harapan baru, sukacita baru, semangat yang baru untuk dapat menghadapi akan kehidupan ini bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan akan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah apa yang tertulis dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, dan bagi jemaat yang memungkinkan untuk berdiri, dipersilakan untuk berdiri. Kita mempersembahkan persembahan kita di dalam doa secara bergantian. Ya Allah, sumber berkat dan anugerah kehidupan, kami bersyukur kebaikan-Mu menyertai kami. Kasih-Mu ya Kristus telah mendamaikan. Kasih-Mu yang ajaib mengubah hidup kami. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Inilah kami yang membawa persembahan kepadamu. Apa yang kami serahkan dengan senang, kiranya berkenan bagimu. Pakailah hati dan pikiran kami untuk mengasihi sesama, agar pelayanan dan saksian gerejamu menjadi berkat. Yesus Sang Kehidupan, Engkaulah kebangkitan. Buatlah kami melawan ketakutan dengan keberanian hidup di dalam Kristus. Sambutlah syukur, dan dalam nama Yesus kemuliaan hidup kami. Amin. Amin. Dipersilakan dulu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, atas nama Majelis Jemaat GPIB Betel Magelang mengucapkan Selamat Paskah tahun 2020 ini. Kiranya Paskah tahun ini yang dalam situasi keprihatinan mendalam tidak akan mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah ritual maupun aktual, baik itu ibadah keluarga maupun ibadah minggu di rumah masing-masing. Mari kita ikuti himbauan Majelis Sinode maupun pemerintah untuk tetap di rumah, untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan diri dan lingkungan kita. Kiranya Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Amin. Jemaat yang kekasih, marilah kita berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Jemaat, pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari, dan lakukanlah firman Tuhan yang pernah saudara dengar. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Turun balak surga, putih cemerlang. Kubur ia buka, tanda kau menang. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Lihatlah Dia, Yesus Tuhanmu, Dialah Mesias, yakinlah teguh. Mari umat Tuhan, bergembiralah, bangun maklumkan kemenangannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.